Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Gea Yudesa, calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SD Swasta Bina Agrominang Kabupaten Pasaman Barat. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di SD Swasta Bina Agrominang. Dalam kegiatan ini, saya dibimbing oleh Bapak Haji Durajat sebagai fasilitator dan Ibu Elvina Oktavani sebagai pengajar praktik. Mari sama-sama kita saksikan video diseminasi mengenai budaya positif yang telah saya lakukan. Jalan-jalan kagak bertuah, singgah sebentar membeli buku. Jawab salam dari aku, pembuka acara di siang hariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara diseminasi guru penggerak angkatan 11. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan teristimewa kepada Ibu guru penggerak kita. Baiklah, pada acara ini saya tidak akan memperpanjangkan mukadimah. Untuk memulai acara ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Febri Firdaus. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعلمون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا خطبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
عملا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Emri Firdaus yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran kepada kita semua. Semoga kita diberi rahmat dalam mengikuti acara pada siang ini. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Feby Yudiski. Kepada Ibu kami persilakan. Untuk hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan sepatah kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Swasta Bina Agrominang. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penghormatan dan ucapan terima kasih kami limpahkan kepada pembicara terdahulu, yang mana acara kita siang kali ini adalah diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Gea. Harapan saya di sini sebagai kepala sekolah tentu materi ini dapat menjadi penerapan bagi kita semua, karena ini adalah sesuatu yang baru bagi kita dan ini insya Allah akan mendukung kepada proses pembelajaran. Jadi bagi ibu-ibu yang hadir di sini, mohon ini diperhatikan dengan sebaik-baiknya agar bisa kita terapkan.
Dan hal ini juga tentunya mendukung terutama pada penerapan kurikulum merdeka yang mungkin ini adalah tahun ketiga kita menerapkan di sekolah kita dan sudah terlaksana dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi ini bermanfaat bagi kita semua dan harapannya ini dapat memperbaiki baik itu dari segi akhlak, moral maupun karakter murid-murid kita. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir dalam kegiatan ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Resi Desmond Mary selaku Kepala Sekolah dari SD Swasta Bina Agromilang karena telah menyampaikan sepatah kata sambutan untuk kita pada saat siang ini. Baiklah kita masuk ke acara inti yaitu penyampaian materi diseminasi mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak kita Ibu Gea Yudisa. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator yang telah mengambil jalannya diskusi kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat dan kaitan salam tidak bosan-bosannya kita selalu hadirkan kepada nama besar junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua umat Islam dari alam yang tidak berilmu pengetahuan sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Oke Bapak Ibu, Ibu-Ibu ya, Ibu-Ibu terima kasih atas kehadirannya saya ucapkan telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan saya kali ini. Tidak lupa yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Resi Desmeri, kemudian Ibu-Ibu yang sangat saya banggakan dan begitu memberikan support untuk kegiatan kita pada hari ini. Oke, di waktu kita yang cukup panas terik seperti ini rasanya rasa semangat kita sudah mulai luntur. Betul tidak Ibu? Betul. Jadi untuk mengisi asupan energinya lagi silahkan dicicipi dulu snack yang ada di hadapan ibu-ibu. Nanti kalau habis kita tambah lagi ya Ibu ya. Oke. Nah, untuk membangkitkan semangat kita hari ini sebelum kita memulai kegiatan, bagaimana kalau kita mengeluarkan segala ion-ion di tubuh kita dulu agar lebih semangat? Bagaimana Ibu? Setuju ya. Oke, kita lihat dulu. Baiknya berdiri saja dulu kita semua Ibu ya. Tapi nanti dengarkan instruksi saya ya. Ini nama permainannya adalah panjang pendek. Nah, apa namanya Ibu? Panjang pendek. Kalau nanti nyanyiannya mengeluarkan kata-kata yang panjang, maka tangan kita panjang. Awalnya. Kalau kata-katanya pendek, tangan kita pendek. Nanti setelah ada instruksi dari saya, misalnya lawannya kata saya, maka ibu siap-siap jika kata-katanya pendek, maka ibu panjang. Begitu ya, maaf ya. Terbiasa karena di kelas 1, jadi interaktifnya seperti itu. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, mari kita ikuti dengan semangat. Oke.
Langsung saja kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu mengenai budaya positif. Ibu-ibu, mengenai budaya positif ini kira-kira apa yang ibu ketahui? Budaya positif. Ada yang bisa memberikan masukan? Tambahan mungkin? Budaya yang baik. Ada lagi? Kebiasaan. Benar sekali. Jadi namanya budaya. Budaya berarti kebiasaan. Nah, ada budaya positif berarti nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar kita bisa terus mengembangkan peserta didik kita menjadi pribadi yang penuh kritis, kemudian pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu dia tadi mengenai budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Konsep yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, mari kita lihat masing-masingnya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar? Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini kita buat berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita mengetahui setiap peserta didik kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda, potensinya berbeda, kemudian intelektualnya berbeda, kecerdasannya berbeda-beda. Nah, jadi selama ini yang kita terapkan pembelajaran itu satu untuk semua. Sekarang kita mulai lagi berinovasi lagi, mengembangkan kemampuan kita, bagaimana kita belajar mengajarkan peserta didik kita untuk mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan potensinya masing-masing. Oke? Next. Nah, di sini ada permainan cobalah buka namanya, di mana kita akan bermain berpasangan. Berpasangan ini yang teman satu itu berperan sebagai si A, teman yang kedua berperan sebagai si B, di mana salah seorang teman yang berperan sebagai A, dia akan membuat kepalan tangannya, di mana di dalam kepalan tangan ini berisi segala sesuatu yang berharga, harta yang berharga, yang wajib kita pertahankan. Nah, kira-kira nanti kita lihat, kira-kira si B ini berhasil nggak dia membujuk si A untuk membuka kepalan tangannya yang tadi. Nah, bisa kita coba? Coba, boleh kita bujuk dengan rayuan, iming-iming, janji-janjinya, mungkin dengan uang misalnya, dengan sogokan. Oke, silakan. Nah, coba saya. Kata Bu Feby, katanya saya beri coba buka yuk, ayo buka, gitu kan? Nanti dikasih uang, atau dikasih iPhone, gitu ya, Bu Feby ya. Nah, bagaimana itu? Kira-kira berhasil tidak si B mempengaruhi si A? Kenapa? Kenapa nggak berhasil? Ibu si A sampai berperan sebagai ibu si A tadi. Silakan. Oke, Bu Intan. Ibu Intan tadi berhasil nggak? Terpengaruh nggak oleh ibu si B membuka kepala tangannya tadi? Tidak, Bu. Alasannya kenapa? Coba Ibu Intan utarakan. Karena yang ada di dalam kepala tangan saya itu sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Jadi kalau sesuatu yang berharga kita tidak mau memberikan begitu saja. Kalau dikasih duit, enggak. 1 juta, 1 miliar, enggak.
bagaimana kita bisa tidak mempengaruhi atau orang lain bisa tidak mengontrol diri kita. Kalau kita menurut ibu tadi kan tidak ada yang berhasil mengontrol dirinya sendiri kan? Nah, jadi intinya diri kita hanya kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Tidak terpengaruh apapun bujukan dan rayuan orang lain seperti itu. Oke? Nah, kita lihat ini. Di sini ada Dr. William Glasser. Dalam teori kontrolnya sering ditemui beberapa miskonsepsi. Berarti ada ketidaksesuaian dengan yang terjadi dengan realita kehidupan yang sering kita temui. Nah, apa itu miskonsepsi? Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Banyak kita ketahui, kita beranggapan kita guru berarti kita bisa mengontrol siswa itu. Nah, ini miskonsepsi yang pertama. Jadi ada ketidaksesuaian dengan teori kontrolnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini miskonsepsi yang kedua. Katanya, penguatan positif, reward yang kita berikan, pujian-pujian yang kita berikan, katanya pasti efektif dan bermanfaat. Belum tentu seperti itu ya. Jadi penghargaan, pujian yang terus-terusan kita lakukan belum tentu bermanfaat untuk peserta didik kita. Menurut William Glasser dalam teori kontrolnya. Miskonsepsi yang ketiga, yang selama ini kita anggap itu benar, padahal itu tidak sesuai. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang kita mungkin sering dilakukan, tapi kita tidak sadari. Kita sering mengkritik anak, membuat anak merasa bersalah. Ketika dia melakukan kesalahan, kita kritik dia, kita berikan kata-kata yang mungkin membuat dia menjadi terbangun, menjadi beban untuk dia. Nah, itu sebenarnya belum tentu itu bisa menguatkan karakter si anak ini. Miskonsepsi yang keempat, katanya setiap orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, inilah miskonsepsi yang sering terjadi dan mungkin tanpa kita sadari kita juga melakukannya. Ya, ini menurut saudara saya, siapa namanya Bu? Dr. William Glasser. Maju. Nah, ini ada dua teori yang mungkin berlawanan. Dua teori ini berlawanan. Yang pertama teori stimulus respon, kemudian teori kontrol. Nah, kita melihat bagaimana kaca mata dari masing-masing teori. Kita lihat, menurut teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Siapapun orangnya, kecil besar orangnya, kebutuhannya sama. Menurut teori stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, semua manusia, setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, nanti kita akan sesuaikan. Kita kira-kira mengambil teori yang mana di dalam kehidupan kita? Apakah stimulus respon atau teori kontrol? Yang kedua, menurut teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Jika terjadi suatu kejadian atau peristiwa, kita melihat sama, berpandangan sama. Oh, kalau anak ini berbuat salah, ya berarti karena dia melakukan itu karena seperti ini. Semuanya sama, dia buat salah. Kalau dia memulai berarti dia salah. Itu berpikiran menurut teori stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jika ada suatu kejadian, suatu peristiwa, kita pasti memiliki pandangan yang berbeda. Bagaimana kita menilai terhadap suatu kejadian tersebut. Yang ketiga, menurut teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, maksudnya begini, kita ajak orang lain supaya kita cuci otaknya supaya kita menilai kejadian tersebut biar sependapat sama kita. Dia tuh begitu. Contoh ya, itu gini tuh, banyak kali ya Pak masalahnya. Ini kamu kayak gini ya. Kalau menurut aku sebaiknya kamu jangan kayak gitu, jangan kayak senang. Jadi dia mengajak supaya seide
Nah, kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita memposisikan bagaimana kalau kita berada di posisi orang lain tersebut. Nah, mungkin dia melakukan hal seperti itu, mungkin ada alasannya. Tidak mungkin semata-mata hal itu langsung terjadi begitu saja tanpa ada alasan. Nah, itu menurut teori kontrol. Selanjutnya, menurut teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dia buruk perangainya, sikapnya, berarti si siswa ini, contoh ya, si siswa ini berarti dia sudah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena sikapnya aja jelek. Ada yang seperti itu ya, menurut teori stimulus respon. Sikapnya aja kayak gitu. Lihat aja, cara ngomongnya aja kasar, sama guru aja tidak sopan. Nah, jadi dia berpikiran kalau sikap dan perilakunya sudah buruk, sudah pasti dia yang melakukan kesalahan. Itu menurut teori stimulus respon. Sementara dari kacamata teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa kita seperti yang saya sampaikan tadi, dia sering mungkin tidak sopan sama gurunya, dia kasar berbicaranya, pasti ada tujuannya. Kita harus gali itu lebih dalam. Mungkin si anak tidak mendapatkan kasih sayang mungkin dari rumah, sehingga di sekolah pun dia melakukan hal seperti itu, mungkin ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari gurunya, seperti itu ibu ya. Jadi itu perbedaannya tadi stimulus respon dengan teori kontrol. Selanjutnya, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kemana arah angin kencang, ke sana pula kita ikut. A kata orang, A kata kita. B kata orang, B pula kata kita. Sangat mudah goyah dan tidak teguh pendirian. Saya yakin ibu-ibu di sini semuanya teguh pendirian dan tidak mudah terpengaruh atau terkontaminasi pikirannya oleh orang lain. Apakah benar seperti itu ibu-ibu? Benar, insya Allah benar ya. Sementara menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apapun orang lakukan untuk mempengaruhi saya tidak akan goyah. Terserah kamu mau ngomong seperti itu. Aku pendapatku kayak ini, prinsipku seperti ini. Mau kamu kayak mana bilang apa? Bilang masalah itu seperti ini pandanganmu, ya aku penilaianku tetap seperti ini. Nah, itu orang yang berprinsip. Dia memiliki prinsip dari dalam dirinya untuk tidak mudah terkontrol oleh orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi dari stimulus respon menganggap jika bujukannya terhadap orang lain itu gagal, maka dia akan melakukan pemaksaan supaya orang lain tersebut ikut untuk menyesuaikan dengan ide yang dia miliki. Kalau menurut teori kontrol, tidak ada pemaksaan, nanti dia mengajak untuk berkolaborasi, untuk berkolaborasi. Kemudian dia akan memikirkan hal-hal baru, bagaimana supaya aku oke, kamu oke, aku senang, kamu senang. Nah, seperti itu kalau menurut teori kontrol. Yang terakhir, dalam model berpikir stimulus respon ada menang atau kalah, ada sikap positif dan negatif dari endingnya tadi. Sementara menurut teori kontrol ada namanya menang-menang. Itu tadi, saya enak, kamu enak, saya senang, kamu senang. Itu ending yang diharapkan dari teori kontrol ini. Oke, sampai di sini paham ibu? Nah, oke lanjut. Nah, kita masuk ke poin budaya positif yang ketiga, yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Disiplin itu dulu apa? Ibu-ibu, siapa yang bisa memberikan ide? Disiplin itu apa? Kira-kira kita harus menjadi orang disiplin. Disiplin itu apa? Patuh, taat, mengikuti peraturan. Nah, mari kita lihat disiplin positif. Berarti ini adalah suatu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran,
peserta didik, kita membahas peserta didik di sini tanpa imbalan atau penghargaan. Jadi peserta didik ini dia secara mandiri untuk menerapkan kedisiplinannya, menumbuhkan kesadarannya tanpa ada iming-iming hadiah. Nah, besok kamu nggak boleh lagi pakai sepatu putih ya. Kalau kamu besok pakai sepatu hitam, ibu akan kasih kamu hadiah. Nah, berarti dia berbuat ada alasannya nggak nanti? Ada alasannya. Sementara yang diharapkan dari disiplin positif ini adanya perubahan kesadaran dari diri si siswa untuk bertindak sesuai dengan keyakinan dirinya masing-masing. Oke, lanjut. Nah, seperti Bapak kita Ki Dewantara yang mengatakan, untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus punya disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari dalam diri. Kalau tidak berhasil dari dirinya, maka butuh orang lain untuk memberikan motivasi supaya siswa kita bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, tentunya kita sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah di mana nilai-nilai itu bisa diterima dimanapun kita berada. Nah, di sini peraturannya seperti ini. Berpindah kita ke daerah lain, peraturannya kerjasama. Itu maksudnya nilai-nilai kebaikan yang diterima dimanapun kita berada. Oke, next. Nah, ini dia yang lebih jelasnya. Nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang kita hargai, yang yaitu sifat positif manusia, tujuan yang mulia, yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, inilah tujuan kita, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia dan berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif gantung ya, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, terima kasih ibu-ibu merdeka. Nah, lanjut. Ini dia kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Betul tidak, Ibu? Apa kebutuhan yang sangat Ibu butuhkan? Nah, ada yang bisa tunjuk tangan? Kebutuhan yang paling saya inginkan, yang selalu saya, mungkin kalau nggak ada terpenuhi ini, mungkin saya nggak bisa hidup, Bu. Apa contohnya? Makan, bertahan hidup. Kasih sayang, cinta, hidup tanpa cinta bagai taman. Kembali ke maksudnya ada cinta dan kasih sayang. Kalau tidak ada cinta dan kasih sayang, hampa hidup kita bagaikan sayur tanpa gimana rasanya? Hampa. Nah, seperti itu ya. Ya, itu adalah salah satu kebutuhan kita sebagai manusia ya, Ibu ya. Nah, mari kita lihat kebutuhan ini harus kita penuhi. Kita akan melakukan segala usaha yang terbaik agar terpenuhi seluruh kebutuhan kita ini. Next. Ini dia yang bilang tadi. Yang pertama, ada kebutuhan bertahan hidup. Bisa mungkin rumah, makan, pakaian. Nah, tidak terbayang kalau kita tidak ada tidak terbayang ya kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, begitu ya. Mungkin memang namanya aja bertahan hidup. Kalau tidak ada itu, bisakah kita hidup? Tidak bisa. Selanjutnya ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini kita membutuhkan cinta dan kasih sayang dari orang-orang terdekat kita.
Nah, ini ada penjabarannya, coba lihat. Nah, ada penguasaan. Penguasaan ini seperti harga diri, keinginan kita supaya kita dianggap oleh orang lain, tidak dicuekin atau tidak diasingkan. Nah, itu ada namanya kebutuhan penguasaan. Nah, kemudian ada kebutuhan kebebasan. Jadi kebebasan ini kita berhak memiliki kebebasan untuk memilih tujuan hidup kita. Apa yang kita inginkan itu bebas kita memilihnya tanpa ada keterikatan dengan orang lain. Yang terakhir ada kesenangan. Kita semua membutuhkan, mungkin kalau anak kita mungkin bermain, kemudian humor atau bersenda gurau dengan gurunya. Begitu juga kita sebagai mungkin kita juga sebagai manusia ya, mungkin profesi kita mungkin guru, tapi ketika di rumah kita membutuhkan nggak kesenangan ini? Butuh. Kita butuh humor nggak? Butuh. Kenapa kita butuh humor? Supaya hidup kita itu nggak stres, nggak garing, nggak tegang, ya. Iya, hidup kita menjadi lebih berwarna. Ya, bersenda gurau mungkin dengan orang terkasihnya di rumah yang kita miliki masing-masing lah ya, yang belum mungkin segera menyusul, kita doakan. Next. Nah, ini adalah contoh kasus dari yang kalau kita bahas tadi. Kita lihat, saya akan menguji pemahaman ibu-ibu dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa tidak menjawab ya. Kasus pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh tersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang tidak diperoleh oleh si anak ini, ibu? Kesenangan, betul. Tidak kesenangan ya. Mari kita lihat. Oke, betul. Silakan tepuk tangan. Bagus sekali. Nah, untuk pertanyaan pertama masih apa ya? Masih fresh. Nah, ini kasus kedua. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut bor. Nah, ini biasanya kelas 1 ini ibu ya. Kelas 1 ini akan sering ditemui hal seperti ini. Harus ditanya. Kalau tasnya bagus, sepatunya baru ditanya. Kalau nggak dia kan, bu, tasnya baru bu, ini bu. Karena temannya nyampein, bu, ini baru tasnya bu, sepatunya baru bu. Sampai sama gurunya. Harus ada pujian dari kita ya. Itu dari guru kelas 1. Mungkin ada peminat besok menjadi guru kelas 1 ya. Oke, nah kira-kira kebutuhan apa yang tidak diperoleh ini? Kebutuhan, mari kita lihat, betul tidak? Iya, betul sekali. Ada kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Aplasnya itu. Oke, lanjut. Kasus yang ketiga. Aku bosan. Masa belajarnya gitu-gitu terus, cuma dengar ibu guru terus. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak diperoleh anak ini, ibu? Kebutuhan kebebasan. Kita lihat, benar tidak kebutuhan kebebasan? Iya, benar sekali, luar biasa ibu. Oke, bagus sekali. Nah, kita lanjut. Ini. Jadi manusia itu berperilaku, ada hal yang mendorongnya. Ada motivasi manusia untuk berbuat sesuatu. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ini berasal dari luar. Kemudian motivasi yang kedua, motivasi intrinsik, berasal dari dalam. Berarti di dalam. Ya, cukup. Yang pertama kita lihat motivasi ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa kita, dia akan berbuat sesuatu untuk menghindari supaya dia tidak dihukum. Jadi dia menciptakan kenyamanan dari dalam dirinya supaya tidak dihukum. Jadi kalau kita melihat itu ada kesadaran nggak dalam diri si anak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ada alasannya. Takut dihukum. Daripada dihukum, patuhi aja lah. Kata-kata ibu ini nanti dihukum. Nah, itu ekstrinsik. Ada pengaruh dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, ngomongnya cepat-cepat nih. Supaya apa? Supaya
aku cepat-cepat tulis ya, rapi tulisannya. Nah, kenapa dia berbuat demikian? Agar dia dapat imbalan. Dia tahu siapa orang yang pertama siap selesai tugasnya akan dapat hadiah dari bukunya. Nah, itu yang saya bilang tadi, tidak melulu penghargaan atau reward itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif, ibu-ibu ya. Lanjut, motivasi intrinsik seperti sudah. Nah, motivasi intrinsik. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dia berbuat apapun itu, dia tahu semuanya berdasarkan nilai-nilai yang sudah dia yakini di dalam dirinya. Kalau ini betul, dia akan ikuti kata ini. Kalau dia salah, dia tidak akan terpengaruh. Ya, seperti itu. Lanjut. Ini dia. Nah, ini yang saya bilang tadi, dihukum oleh penghargaan. Padahal penghargaannya, kalau kita lihat penghargaan itu biasanya untuk hal-hal yang positif. Tapi kita lihat ya, apa yang dilakukan Novia itu ya. Nah, saat kita beberapa kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berjalan bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar dia mempelajari sesuatu yang baru, misalnya pekerjaan yang berkualitas, kita memberikan reward, kita memberikan penghargaan, selalu seperti itu. Kejadian yang akan berulang-ulang terus. Kita berikan penghargaan, ujian, hadiah atau apapun itu. Nah, kita lihat sebenarnya ibu-ibu, kita sedang berasumsi, kita sedang berpikir bahwa si anak ini tidak mampu. Gak mampu, kita menilainya tidak mampu. Kenapa? Dia mampu mengerjakannya kalau ada imbalan tadi. Kalau tidak ada imbalan, mampu anak ini? Tidak. Jadi itulah yang tidak kita sadari selama ini. Jadi mungkin ada metode-metode tertentu yang bisa kita sesuaikan untuk memberikan penghargaan dan reward ini. Jadi tidak selalu kita memberikan penghargaan itu, karena di suatu waktu jika penghargaan itu tidak berada di tempat yang sesuai, kemudian kita akan menganggap bahwa sebenarnya kita menganggap siswa itu tidak mampu. Nah, seperti itu ya. Next. Nah, ini dia ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat perbedaannya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi ada dua ibu. Tindakan anak-anak tersebut bisa kita bentuknya berupa hukuman atau konsekuensi jika si siswa ini melakukan pelanggaran. Ada hukuman, ada konsekuensi. Sedangkan restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kalau hukuman pelanggaran berbentuk hukuman dan konsekuensi nanti akan berbeda dengan restitusi. Di restitusi nanti kita akan melihat bagaimana si siswa mampu memperbaiki kesalahannya sendiri, mencari solusi terhadap permasalahan yang dia alami. Next, ini yang penjabaran. Biasanya hukuman itu tidak terencana. Tiba-tiba dia salah, tiba-tiba si guru memberikan hukuman langsung. Tidak ada kesepakatan di awal. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Misalnya dia terlambat, dia tidak tahu dia akan mungkin ditegur, mungkin angkat kaki di depan kelas misalnya. Kemudian hukuman ini bersifat satu arah. Ya, satu arah maksudnya berarti dari guru saja. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik mungkin dia disuruh berlari keliling lapangan. Kalau hukuman psikis misalnya kita berikan kata-kata yang kurang menyenangkan, itu akan mengganggu psikisnya atau psikologinya. Untuk konsekuensi, kalau konsekuensi biasanya ada rencana disepakati antara guru dan siswa. Murid tidak nyaman juga. Nah, biasanya itu relasi dengan kesalahan. Ini disepakati, misalnya kalau murid itu suka mencoret-coret meja, mereka di kelas itu sudah membuat kesepakatan kalau membuat mencoret meja, bersihkan sampai bersih lagi mejanya seperti itu. Itu konsekuensi. Nah,
Bukan tetap tidak membuat murid nyaman, karena itu juga menimbulkan beban, karena melihat teman-teman mungkin beranggapan bahwa ini sudah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian restitusi. Nah, ini yang paling ideal sebenarnya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, kita menciptakan bagaimana supaya peserta didik kita itu dia menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya itu sendiri. Prosesnya yaitu dengan berkolaboratif mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi kita mengajak murid kita untuk bertindak secara mandiri. Oke, next. Contoh kasusnya. Contoh kasus dari konsekuensi. Ibu guru menyuruh Andi untuk membersihkan kembali meja yang sudah dicoret-coretnya. Nah, biasanya ini sudah disepakati antara guru dengan siswanya. Kalau untuk contoh hukuman, contohnya, Ibu Rami menyuruh siswa membersihkan WC karena tidak membuat PR. Ini hukumannya. Terlihat hukumannya membersihkan WC. Nah, ini masuk kepada hukuman fisik ya, karena membersihkan WC itu membuat siswa itu merasa kelelahan membersihkan WC. Nah, ini dulu kita masuk pada posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama, penghukum. Sebagai guru tentunya kita mengetahui bahwa selama ini ketika mengajar, kita ini memposisikan diri kita pada posisi kontrol yang mana? Yang pertama, penghukum. Ada kalimat, patuhi aturan saya atau awas nanti ya. Kemudian, kamu selalu saja salah. Ada kata-kata seperti itu. Kemudian posisi pemantau. Kamu tahu peraturannya? Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Sejauh yang ibu jelaskan tadi, apakah kamu mengerti? Nah, itu masuk kepada posisi pemantau. Yang ketiga, posisi teman. Biasanya identifikasi kata-kata ibunya, ayo, bantulah ibu. Tolong kerjasama sama ibu ya. Nanti kamu gak ngerti pelajarannya. Bisa bantu ibu untuk mendengarkan ini? Nah, jadi kita memposisikan posisi kita itu sebagai teman si anak. Nah, dengan anggapan mungkin kita memposisikan itu agar peserta didik kita merasa nyaman kepada diri kita, pada kita gitu. Sementara posisi teman ini mungkin akan membuat si anak hanya patuh kepada kita saja. Belum tentu dia akan patuh kepada guru yang lain seperti itu. Karena hanya kita yang mungkin mengerti dia, seperti itu pandangan si anak nantinya. Posisi yang keempat itu membuat rasa bersalah. Diidentifikasi dengan kata-kata, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu aja mau membuat seperti itu. Ibu tidak tahu lagi bagaimana cara menghadapi sikap kamu. Ibu merasa sedih. Dengan kata-kata seperti itu membuat siswa kita menjadi merasa bersalah. Kata-kata kita ini tadi membuat siswa berbayang-bayang, ya membuat salah sama ibu itu. Gimana ya? Apa harus saya lakukan ya? Jadi anak itu akan cenderung diam diri, ngelamun seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ada identifikasi kata-katanya seperti itu. Apa yang kita yakini? Menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bisa memperbaikinya? Nah, jadi pada posisi manajer ini kita mengajak si siswa untuk merubah kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan yang lebih baik seperti itu. Jadi kita membantu mencarikan solusi kepada anak tersebut. Next. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Oke, sepertinya mulai senyap, sunyi, sepi. Bagaimana kalau kita beri lagi ice breaking-nya dulu, ibu-ibu? Oke? Oke.
Nah, ini bisa kita lakukan dengan berdiri, Ibu. Kita berdiri sebentar, meregangkan otot kita. Ya. Walaupun hari semakin sore ya Bu ya, tapi saya sangat mengapresiasi sekali semangat ibu-ibu semua untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini. Masih semangat ya Ibu? Masih semangat ya. Lanjut, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nih, kata ibu ini, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kira-kira posisi kontrol yang mana nih Ibu? Membuat rasa bersalah. Betul tidak? Coba kita lihat. Ya benar sekali Bu Sinta. Ada kata-kata kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Nah, jadi anak-anakku seakan-akan dia memang betul-betul bersalah ya Ibu ya. Oke lanjut. Nih, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini aja. Gak apa-apa ya. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Posisi kontrol yang mana Ibu? Teman. Mari kita lihat. Benar tidak? Iya, bagus sekali kita. Oke, luar biasa. Lanjut. Nah ini. Bersihkan kamar mandi sampai bersih. Setelah itu, hormat bendera selama 1 jam. Nah, kata Bapak ini dengan sangarnya. Apa nih Bu? Hukum. Coba kita lihat. Iya, bagus sekali. Luar biasa. Luar biasa ya Ibu ya. Lanjut. Dah, kita lanjut ini. Ada Bapak berkacamata ini seperti orang rumah saya. Kamu sudah harus selalu diingat dimanapun kita berada ya. Nah, seperti itu besarnya cinta saya. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu sudah tahu kan apa konsekuensinya? Nah, kira-kira apa nih? Kamu sudah tahu kan apa konsekuensinya? Ya, ajak anaknya berpikir. Apa nih posisinya? Kamu udah tahu kan konsekuensinya kalau berbuat ini? Mari kita lihat. Ya, memantau. Kenapa ada kata-kata memantau? Karena anak diajak berpikir sendiri. Apa konsekuensi dari yang dia lakukan? Lanjut. Nah, nih ada Ibu Maria di situ ya. Apakah sudah tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Anak diajak untuk menyadari kesalahannya. Kira-kira posisi yang mana nih? Mari kita lihat. Ya, betul sekali. Luar biasa Ibu. Manajer, itu posisi yang sangat ideal. Inilah yang diharapkan untuk kita semua agar kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Kita di sini tidak mengatur si siswa kita
perkataan kita, tidak ya Ibu ya. Kita hanya membimbing bagaimana si siswa tersebut mencari solusinya sendiri, mengatur dirinya sendiri. Nah, tujuannya siswa ini bisa menjadi mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Yes. Nah, ini dia keyakinan kelas. Yang kita ketahui selama ini, mungkin yang masih tertempel di dinding kelas kita namanya kesepakatan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa nggak kesepakatan kelas saja? Mari kita lihat apa alasannya. Nih, ini ada pertanyaan penting tuh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, mari kita lihat apa relasinya pertanyaan pemantik ini. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Nah, kalau kita membuat keyakinan, berarti kita meyakini, si siswa kita ajak untuk meyakini mana yang salah dan mana yang benar. Tapi kalau kesepakatan, tentu kesannya seperti peraturan ini bersifat baku seperti itu. Kamu harus mematuhi peraturan ini. Sementara kalau keyakinan, menurut Bapak Gosen ini, itu biasanya akan lebih memotivasi. Karena keyakinan berarti dari dalam dirinya sendiri itu berubah. Lanjut. Tidak apa ya. Nah, apa saja membentuk keyakinan kelas? Nih, yang pertama, sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Lebih abstrak itu maksudnya ya tidak ada kata-kata dilarang mencoret buku meja, dilarang mencoret dinding. Nah, itu kan jelas ya Bu, berarti ada kata-kata pelarangannya seperti itu. Yang kedua, pernyataannya itu bersifat universal atau umum, mencakup banyak aspek. Kemudian kata-katanya selalu berbentuk positif. Ya, selalu berbentuk positif itu maksudnya seperti ini. Kalau negatif kan tidak boleh berkata bohong. Kalau positif harus selalu berkata jujur. Nah, itu bedanya tadi. Kalau keyakinan ini kata-katanya bentuknya positif. Keyakinan kelas ini biasanya tidak terlalu banyak, seharusnya ya tidak terlalu banyak, agar mudah diingat, mudah dipahami oleh si siswa. Kemudian keyakinan kelas hendaknya dapat diterapkan di lingkungan kelas kita itu. Jadi tidak usah muluk-muluk, tapi yang pasti-pasti saja ya kita bisa melakukannya. Kemudian semua anggota kelas diharapkan semua ikut berkontribusi. Nah, dalam membuat keyakinan, jadi mungkin kita bisa tanya satu-satu keyakinan kelas anak-anak kita tersebut. Menurut dia, kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita buat di dalam kelas kita ini? Jadi kalau misalnya dia berasal dari dalam dirinya, tentu akan mudah untuk melaksanakannya. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak Ibu? Ini efek sudah sini ya. Nah, jadi semua anggota kelas itu mencurahkan pendapatnya, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada refleksinya, apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Oke, next. Contoh keyakinan kelas yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan perlu merasa aman. Dari semua kata-kata ini tentunya ini adalah kata-kata yang positif ya Bu ya. Ini merupakan hak dan kewajiban dari setiap siswa. Ini contoh keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 1. Next. Kita masuk pada segitiga restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan posisi kita, posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga siswa kita bisa kembali pada kelompoknya, siswa kita menjadi punya tujuan dan bisa menerapkan disiplinnya
Tentunya restitusi ini menguntungkan korban dan si pembuat masalah. Ini adalah teknik yang ideal yang bisa dilakukan oleh guru ketika menyelesaikan permasalahan siswanya. Lanjut. Ini dia. Yang pertama, dalam segitiga restitusi ini ada tahapan menstabilkan identitas. Yang kedua ada tahapan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Mari kita lihat. Menstabilkan identitas. Jadi kata kuncinya di sini kita itu jika anak kita berbuat salah maka kita beranggapan berarti ada kebutuhan dasar anak ini yang tidak terpenuhi. Jadi kita mengerti posisi anak itu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kata-katanya biasanya dalam menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kira-kira ibu pernah tidak menyelesaikan masalah dengan bertanya seperti itu? Belum pernah. Misalnya gini, oh nggak apa-apa kok, wanita mencuri seperti itu. Ibu juga mencuri. Oh nggak pernah ibu ya. Oke, next. Itu hanya contoh. Jadi kita menganggap siswa itu nggak pernah melakukan seperti itu. Jadi dia tidak merasa bersalah seperti itu, ya. Oke, lanjut. Oh, validasi tindakan kita berubah dari tadi. Nggak konsentrasi dia. Nah, validasi tindakan yang salah. Nah, biasanya di sini kita harus memahami dulu kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Nah, jadi kita memikirkan si anak ini dia berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Ini contohnya, kamu pasti punya alasan kenapa harus melakukan itu. Kamu pasti punya alasan kenapa datang terlambat. Nah, seperti itu. Padahal kamu bisa datang lebih lambat lagi kan? Kayak seperti itu, nggak mungkin juga ya seperti itu ya ibu ya. Nah, oke, next. Nah, baru kita setelah kita memvalidasi tindakannya tadi, baru kita menanyakan keyakinannya. Kira-kira keyakinan kelas kita yang mana yang kamu lakukan ya? Harus datang tepat waktu bu. Ini kamu datang jam berapa? Jam 10 bu. Oh kita 2 jam lagi pulang aja. Apa ada kita seperti itu ibu? Enggak lah ya. Itu ada contoh seperti itu ya bu ya. Nah, jadi kita tanya keyakinan kelas yang sudah disepakati dia atau ya tidak seperti itu. Jadi dengan menanyakan keyakinan, kita membuat anak itu jadi sadar ya. Salah nggak? Sesuai nggak sama keyakinan kelas yang sudah disepakati? Oke, next. Ini dia contoh penerapan segitiga restitusi. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Oke, mari kita lihat sama-sama skenario-nya.
Mulai
segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Mungkin next. Kita sampai kepada penghujung acara dan penghujung kegiatan kita hari ini. Dari sepanjang yang saya sampaikan, apakah ada materi yang masih diragukan? Ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Jadi saya harus sudah mengerti semua ya ibu ya, luar biasa sekali ibu kita hari ini yang masih bertahan. Terima kasih saya ucapkan ibu-ibu. Nah, kesimpulan pada kegiatan kita hari ini adalah, jadi dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, yang mana sebagai perjalanan dirinya kita bisa menerapkan posisi sebagai seorang manajer untuk menuntut murid-murid kita menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Gea sebagai calon guru penggerak angkatan 11 atas materi yang telah disampaikan. Semoga apapun materi yang disampaikan tadi menjadi bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat diterapkan di kelas kita masing-masing. Dan semoga Ibu Gea diberi kelancaran dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak ya Bu ya. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya kesimpulan tadi maka berakhir pula untuk acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.